Selamat sore Pak Dr. Agus Sumule. Ya, selamat sore Pak Laus. Saya mohon izin kalau boleh saya sudah ubah sedikit topik tapi tetap kena seperti yang Pak Laus sampaikan. Oke. Tapi saya mohon izin untuk bisa share screen. Ini kelihatannya belum bisa, jadi kalau bisa host kasih saya kesempatan kah? Oke, monitor Pak Billy bisa dijadikan host ya. Oke, sudah Pak. Jadi saya mulai dengan DOB. DOB di Papua saat ini, apa kata statistik? Kenapa kita bicara statistik? Karena data itu tidak pernah berdusta. Dan apa implikasinya ke depan? Nanti yang pendidikan punya saya sampaikan juga. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Laus, kalau saya terlalu lama, Pak Laus potong saja. Jadi yang di layar ini, Bapak dan Ibu lihat itu adalah cita-cita dari DOB itu. Ada alasan dan juga ada tujuan. Dan ini persis sama kalau Bapak dan Ibu lihat di Undang-Undang 14 Provinsi Papua Selatan, 15 tahun 2021 itu Provinsi Papua Tengah, 16 Papua Pegunungan, dan 29 tahun 2022 itu Papua Barat Daya. Alasannya itu dibentuk di dalam undang-undang itu disebut katanya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Tujuannya supaya pemerintahan bisa berlangsung lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nanti kita lihat apakah betul ke depan itu akan memperpendek rentang kendali atau orang lebih banyak ke Jakarta ketimbang turun ke kampung-kampung. Kemudian yang kedua itu tujuan DOB itu sendiri itu ada 3 Bapak dan Ibu. Untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita lihat juga apa betul tujuan ini nanti akan tercapai atau tidak. Nah, kita mulai dulu untuk lihat situasi kita ketika provinsi-provinsi baru ini belum dibentuk. Bapak dan Ibu lihat Provinsi Papua itu dia punya IPM itu sudah naik ke level menengah 60,44. Papua Barat dia ada di sekitar 65,09. Bapak dan Ibu tahu antara 60 sampai 69 itu menengah, kurang dari 60 itu rendah, 70 ke atas itu tinggi, di atas 79 itu sangat tinggi. Jadi kurang lebih seperti begitu. Dan ini ukuran yang dipakai di seluruh dunia, bukan hanya kita. Ini sudah cukup lama dipakai oleh UNDP. Konsep IPM ini ada 3 komponen di dalamnya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah UHH, usia harapan hidup, untuk memberikan gambaran cepat tentang pembangunan kesehatan. Kalau untuk pendidikan ada 2, harapan lama sekolah ini buat anak-anak yang masih dalam usia sekolah. RLS ini adalah rata-rata lama sekolah buat orang di atas 25 tahun. Kemudian pengeluaran ini adalah pengeluaran per kapita, jadi kemampuan dia beli per kapita per tahun. Kemudian ini adalah, karena ini adalah merupakan gabungan, diperolehlah kurang lebih IPM seperti ini. Nah, bagaimana sesudah terpisah ini, mohon maaf kecil, tapi Bapak dan Ibu bisa lihat, kita mulai dulu dari angka kemiskinan. Di layar ini itu semua provinsi saya coba buat. Mulai dari Papua, Papua Selatan, dan lain sebagainya. Ini kesimpulannya Bapak dan Ibu. Tidak ada kabupaten, kota, atau provinsi di seluruh tanah Papua yang tingkat kemiskinannya itu lebih rendah dari rata-rata Indonesia. Yang paling tinggi tentu, bukan yang paling tinggi, itu ada di Provinsi Papua Pegunungan, 35,46. Kemudian Papua Tengah, 32,25. Papua Barat juga sama, 26, 24. Provinsi Papua Selatan 20,235. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu bilang, ya tapi Merauke itu 10,16 loh. Itu sudah sangat dekat dengan 9,54 rata-rata nasional. Bapak dan Ibu jangan lupa, Merauke itu sejak sensus penduduk tahun 2010 sudah tidak lagi didominasi oleh OAP. Ini angka 2010, ini BPS. Oh ya, semua data dalam bahan presentasi saya ini Bapak dan Ibu, itu bukan dari saya, dari BPS. Atau dari kementerian. Jadi ini data adalah data pemerintah. Jadi ketika Kabupaten Merauke pada tahun 2010 sudah 37% saja yang orang asli Papua, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, karena sampai hari ini BPS belum keluarkan jumlah OAP di masing-masing daerah dari hasil sensus 2020. Jadi kita pakai saja yang Merauke 37, sekarang pasti jauh lebih rendah lagi.
Jadi sepertinya kita berada dengan fenomena semakin dominan suatu daerah itu oleh orang asli Papua, misalnya lihat Papua Tengah, maka angka kemiskinannya semakin tinggi. Saya tadi sudah dengar beberapa bapak-bapak bicara, ibu bicara mengenai bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, bagus. Tapi coba perhatikan data-data ini, supaya kita tahu apa yang kita bisa buat atau apa yang sebaiknya kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kedua, IPM. Bapak dan Ibu lihat, ini ada dua yang saya kemukakan di sini. Tadi saya bilang Provinsi Papua dan Papua Barat itu sudah sampai di menengah. Akibat dari pemekaran ini, Bapak dan Ibu bisa lihat yang ini ya. IPM untuk Papua Tengah itu 55,72. IPM untuk Papua Pegunungan itu menjadi 47,86. Ada teman saya yang mengatakan, lah kan memang dari dulu begitu. Saya bilang bukan, tidak sesederhana itu masalahnya. Ketika dia masih menjadi satu provinsi dengan yang lain, mereka itu ditolong oleh saudara-saudara yang lain di provinsi lain supaya bisa muncul lebih baik. Hari ini kan tidak begitu keadaannya. Dan terus terang saya mau tanya, ini yang macam-macam begini ini dihitung tidak oleh DPD, DPR RI, pemerintah ketika memutuskan itu pembuatan DOB? Itu satu. Yang kedua, coba perhatikan ini. Saya juga menghitung bukan hanya IPM yang ada sekarang ini, tapi juga kita mau bertanya kalau business as usual, kalau seperti biasa saja, tidak ada perubahan apa-apa dalam cara mengelola pemerintahan di Papua, kira-kira perlu berapa tahun buat dapat IPM 79 atau 70? 70 itu batas bawah IPM yang tinggi, 79 itu batas atasnya. Bapak-bapak nanti bisa lihat ini, silakan dilihat masing-masing ini. Mambramo Raya di Provinsi Papua misalnya perlu 43 tahun. Atau Provinsi Papua Selatan secara keseluruhan perlu 34 tahun. Dan seterusnya. Kalau kita lihat di di Pegunungan Tengah itu ada kabupaten yang perlu 111 tahun. Itu Deyai namanya. Sebagai satu provinsi, dia perlu 45 tahun. Bapak dan Ibu mungkin bilang, iya, tapi Mimika kan hanya perlu tinggal 8 tahun lagi. Sudah sangat tinggi dia, betul. Tapi sekali lagi, Mimika, berdasarkan sensus penduduk 2010, itu bukan didominasi oleh OAP. Ini Provinsi Papua Pegunungan ini, dia perlu 42 tahun. Oke, jadi itu fakta yang saya mau kasih sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nanti ada jalan keluarnya, saya akan coba tawarkan. Sekarang mengenai pendidikan yang tadi Pak Lau sampaikan ini. Salah satu yang penting buat kita ketahui, ada 3 kalau buat saya. Saya mengajar ilmu kependudukan di Unipa, di mahasiswa saya selalu katakan ada 3 yang penting buat pendidikan. Pertama kita tanya, berapa penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah? Yang kedua, berapa rata-rata lama sekolah penduduk dewasa 25 tahun ke atas? Mereka ini yang cari pekerjaan. Mereka ini yang nanti akan bersaing ketika investasi masuk. Tadi kan sudah lihat tujuan apa? Tujuan DOB ini kan salah satunya dimuat dalam undang-undang itu dalam rangka investasi, pertumbuhan macam-macam. Dan yang ketiga itu guru ada tidak? Berapa ketersediaan guru? Karena masalah pendidikan itu diselesaikan oleh guru, bukan oleh YouTube. Jadi ini hasilnya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat ini anak yang tidak sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Provinsi Papua ada 100.000 lebih. Papua Selatan 92.000 lebih. Bapak dan Ibu bisa lihat. Yang jumlah kabupatennya banyak dengan jumlah kabupatennya sedikit juga sama yang tidak anak yang tidak sekolah. Sedikit lebih baik di Provinsi Papua Barat, tapi sekali lagi jangan lupa di Papua Barat orang pendatang jauh lebih banyak. Di Papua Barat Daya, dan ini kurang lebih totalnya. Kita punya ada lebih dari 620.000 anak yang tidak sekolah di tanah Papua ini. Tolong kasih tahu kepada saya, bagaimana caranya DOB bisa menyelesaikan soal ini. Kita terus. Sekarang lihat kepada orang dewasa. Ada yang namanya rata-rata lama sekolah. Bahasa Inggrisnya bilang mean years of schooling. Ini hasilnya Bapak dan Ibu. Untuk seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di tanah Papua ini. Kita lihat bahwa tidak ada satu pun daerah, entah provinsi atau kabupaten kota, yang rata-rata lama sekolah penduduk dewasanya itu lebih dari 12. 12 itu artinya tamat SMA. Bahkan kalau kita lihat, misalnya di Papua Pegunungan ini, rata-ratanya 3,47. Jadi kurang dari kelas 4 SD.
Di Nduga itu 1,4. Kurang dari kelas 2 SD. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kalau keadaannya seperti begini, terus investasi datang dalam skala besar, berapa banyak dari mereka ini yang akan bisa masuk di investasi atau kegiatan ekonomi, di mana dipersyaratkan itu namanya ijazah. Dipersyaratkan itu yang namanya kompetensi. Kita terus. Nah, sekarang kita sampai pada masalah kekurangan guru. Ini data saya ambil dari ada satu website di Kementerian Pendidikan, namanya Neraca Pendidikan Daerah. Bapak dan Ibu bisa lihat ini, dia punya total kita kekurangan guru 20.898 di seluruh tanah Papua ini. Untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan juga menggantikan mereka yang pensiun. Tapi Bapak dan Ibu, saya ingin kasih warning dari awal, angka ini itu terlalu kecil. Dia tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Mengapa tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya? Pertama, ini didasarkan kepada semua yang tercatat sekarang sebagai guru. Padahal UNICEF itu melakukan penelitian dan angkanya itu kita tinggi. Guru mangkir, guru yang tidak mengajar. Begitu. Jangan lupa juga, kita ada 600.000 lebih, tadi saya sudah kasih tahu, anak usia sekolah yang tidak sekolah. Mereka harus bersekolah. Baru-baru ini ada keluar surat dari kantor Menko Polhukam, kantor Menteri Hukum dan HAM, dikirim kepada pejabat terkait di Provinsi Papua Barat, didasarkan pada hasil penelitian saya yang dikutip oleh wartawan, sudah ditegur, dikatakan bahwa kita sementara melakukan pelanggaran HAM. Kalau tanya pelanggaran HAM apa yang paling besar di Papua ini, itu adalah pelanggaran HAM orang tidak punya akses ke pendidikan, kesehatan. Dua itu. Itu ada diatur di dalam konvensi PBB yang sudah kita ratifikasi. Ini harus jadi tantangan bagi pemerintah DOB dan juga para pihak yang semangat sekali dan DOB. Bagaimana caranya menyelesaikan soal ini? Jadi 600.000 tadi, terus kemudian guru untuk penyataan A, B, dan C, angka kemiskinan guru yang tinggi, dan masalah yang lain. Jadi kalau Bapak dan Ibu tanya kepada saya memperhitungkan itu kita perlu kurang lebih 33.000 orang guru yang baru. Itu caranya bagaimana buat menyelesaikan? Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, ini soal pendanaan. Bapak dan Ibu bisa lihat. Sekali lagi, data ini juga saya dapat dari Kementerian Keuangan, dipublish di internet, jadi kita bisa pakai. Jadi kalau kita lihat tadi Pak yang terhormat anggota DPD Pak Wamahma sudah memberitahu tentang turun. Itu betul. Yang beliau katakan itu betul. Jadi kita bisa lihat di sini. Sekarang kan dia punya pertanyaan adalah ini 20 triliun misalnya untuk Papua Barat dan lain sebagainya. Dia punya pertanyaan itu adalah kira-kira dana yang ada ini itu memungkinkan tidak untuk pemerintah provinsi melakukan kegiatan yang seharusnya. Kenapa begitu? Karena mulai dari tahun 2021 transfer untuk dana bagi hasil ini tidak hanya migas ya, ada sumber-sumber yang lain, ada total DAU, dana otsus, infrastruktur, dana desa, dan lain sebagainya, itu semua ditransfer langsung ke kabupaten kota juga. Begitu. Nah, sekarang dia punya pertanyaan, bagaimana buat Papua Barat Daya? Saya katakan saya belum bisa kasih komentar karena sampai hari ini kita masih menunggu pengaturan tentang berapa dana transfer untuk Provinsi Papua Barat Daya. Mengapa hal itu penting? Bapak dan Ibu lihat di depan ini. Karena kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya, kalau tidak berubah undang-undangnya, maka dia punya APBD akan berkurang pada tahun 2024. Alasannya, ya karena mereka sudah provinsi sendiri, sudah tidak punya akses lagi ke BP Tangguh. Coba Bapak dan Ibu lihat yang ini, saya kasih lihat cepat-cepat ya. Untuk Papua Barat itu, totalnya baik dari provinsi maupun kabupaten kota itu 5,2 triliun. Nah ini tentu saja bukan DBH migas saja ya, tapi migas pasti paling utama. Nah ketika dia berdiri sendiri, dia sudah tidak punya akses itu lagi. Ada teman dari salah satu universitas besar yang mewawancara saya, mereka juga yang terlibat di dalam menyusun ini naskah akademik apa ini, saya bilang sama dia yang soal begini itu dihitung tidak? Bahwa akan ada kabupaten, akan ada kota yang APBD-nya turun. Oke, mari kita sampai pada yang terakhir ini.
Apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan ini? Pertama, menurut hemat saya, untuk pemerintah DOB provinsi ini, yang ada 6 ini, mereka pasti akan memerlukan waktu yang lama supaya bisa berperan efektif. Saya yakin energi akan terkuras untuk membangun kantor, merekrut melatih SDM, mencari SDM yang kapasitasnya layak, mencari tambahan dana, melobi supaya ada pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi kalau ada di antara kita yang berharap bahwa tahun depan sudah bisa berperan efektif, saya tidak yakin. Untung sekarang itu sudah ada transfer dana langsung ke kabupaten kota. Jadi mestinya kabupaten kota pemerintahnya harus lebih ditingkatkan lagi kemampuannya. Kedua, pengalaman selama ini menunjukkan di banyak tempat di Indonesia itu adalah bahwa ketika menempatkan seorang sebagai komandan di atas begitu, belum tentu dia langsung bukan diakui ya, akan langsung mungkin diakui karena ini kita bicara pemerintahan, tapi dianggap dia bisa memberikan leadership, saya tidak percaya. Yang di atas di provinsi-provinsi ini mesti membuktikan dulu bahwa dia memang bisa memimpin kabupaten kota itu. Yang ketiga, tadi ada Bapak dari kesehatan yang bicara, ya saya hanya menggarisbawahi beliau saja. Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan ke tingkat provinsi itu, kalau kita tidak hati-hati bisa kosong dalam jangka waktu lama. Papua Barat saja ketika kami punya rumah sakit provinsi itu belum ada, pasti harus kirim ke Dok 2 di Jayapura. Itu milik pemerintah provinsi Papua, itu bukan milik Kementerian Kesehatan. Saya sebenarnya berharap itu masuk di undang-undang, itu salah satunya adalah pembangunan rumah sakit menjadi prioritas. Begitu. Bila perlu yang seperti rumah sakit rujukan nasional juga dibangun di sini, kan tidak mesti hanya di Jakarta. Yang ketiga, yang keempat, peran provinsi untuk mengkoordinir pembentukan lembaga pendidikan tadi, terutama lembaga pendidikan guru lintas kabupaten kota, itu bisa tidak dilakukan dalam beberapa tahun. Kenapa? Ya karena sampai saat ini saya melihat juga tidak ada yang bergerak. Yang bergerak itu baru di Papua Barat, itu pun karena Bapak PLT Gubernur waktu masih Papua Barat semua jadi satu, beliau bikin pertemuan di Sorong, rakyat bupati, wali kota, dan para bupati wali kota itu mengambil komitmen untuk ada 4 titik pelatihan guru dalam mereka memenuhi kekurangan guru itu satu di Sorong, satu di Teminabuan, satu di Ransiki, satu di Bintuni. Nah mudah-mudahan sementara di tempat yang lain saya sampai hari ini saya tahu belum ada. Di Provinsi Papua belum ada pembicaraan seperti itu. Apalagi di provinsi-provinsi barunya. Yang kelima ini yang penting, migrasi masuk bisa berlangsung tanpa kendali. Karena mereka melihat DOB sebagai kesempatan untuk berusaha, untuk mencari lapangan kerja. Ini kan tidak ada mekanisme untuk menghentikan atau mengelola paling tidak. Dan yang akan terjadi itu kalau kita kaitkan dengan yang keenam, mayoritas OAP dengan realisasi rendah, ketika harus bersaing dengan mereka yang migran itu, yang terjadi nanti nomor 7. Marginalisasi itu akan semakin intens. Bahkan saya mau katakan bahwa kalau ini tidak dikelola, marginalisasi OAP yang intens itu dia punya ujung itu bisa yang disebut dalam sosiologi itu adalah creeping genocide. Kemarin saya pakai istilah ini, saya dihantam oleh salah satu orang yang bilang, hati-hati pakai genocide. Ya, saya bilang sama dia, Bapak baca baik-baik, bukan genocide, creeping genocide. Ini dia punya definisi ini. Penghancuran masyarakat hukum adat sebagai hasil dari kekuatan kemajuan yang tidak terhindarkan, bahkan tidak terelakkan. Tadi ada bapak-bapak yang menggunakan istilah DOB ini tidak terhindarkan, tidak terelakkan. Saya tidak terlalu setuju, tapi ya sudah. Memang keadaannya begitu. Masyarakat hukum adat tidak begitu banyak terbunuh, tetapi mereka punah. Karena dia termarginalkan. Ini ada sumbernya. Itu topik yang seharusnya saran saya di dalam kita ini ada sejumlah sosiolog, ada orang-orang yang mewakili universitas, mari kita selami ini dengan sungguh-sungguh. Ini adalah topik yang tidak mungkin bisa dibalik. Irreversible. Jadi mari kita fokus sungguh-sungguh lihat topik ini.
Caranya bagaimana? Saya ada usulkan 6 saja. Mungkin kita perlu waktu lain. Yang pertama, HAM-nya orang Papua dan hak mereka atau sumber daya lahan itu harus dilindungi. Saya sudah bilang tadi, pendidikan untuk semua itu adalah HAM. Kesehatan untuk semua itu adalah HAM. Kedua, migrasi masuk mesti dikendalikan. Karena kalau tidak terkendalikan itu akan sangat berbahaya. Kemudian yang berikut ini, DOB ya sudah datang, gubernur-gubernur sudah dilantik, tetapi yang nanti berhadapan langsung sampai di kampung-kampung itu bukan mereka. Bukan juga bupati wali kota. Yang paling dekat itu adalah pemerintah distrik. Di sini juga saya lihat ada orang-orang ilmu pemerintahan. Mari kita pikir tentang bagaimana caranya memberdayakan pemerintah distrik ini. Dulu saya besar di Narotali, pemerintah distrik di sana namanya KPS. KPS itu dia punya Teti Gabon namanya. Dia punya kewenangan itu luar biasa. Beliau mengatur jalannya sekolah, rumah sakit. Dulu ada PDRN Bakti juga, supaya kita bisa belanja. Luar biasa. KPS. Ya, mari kita lihat itu, karena itu ada di PP 106. Kemudian tata pemerintahan yang baik penting. Korupsi dan lain sebagainya kita tinggalkan. Prioritas pembangunan kita harus lihat. Untuk setiap kegiatan pembangunan Bapak dan Ibu, saya ingin tanya saja. Apakah kegiatan pembangunan itu, dia meningkatkan IPM atau tidak? Dia mengurangi kemiskinan atau tidak? Ketika gedung-gedung besar dibangun di mana-mana, saya tidak melihat itu ada dampaknya bagi IPM. Saya tidak melihat itu ada dampaknya bagi pengurangan kemiskinan. Kemudian yang kelima tadi, ya sudah disampaikan, dan yang keenam, mari kita gunakan semua peluang untuk melindungi, berpihak, dan memberdayakan OAP. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Satu ayat saja buat kita Bapak dan Ibu, ini kebetulan Natal jadi. Saya tidak berkhotbah, saya baca saja. Maka ia, itu Yesus Kristus, akan menjawab kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Siapa yang paling hina buat konteks Papua? Gampang saja. Tadi sudah ada angka-angkanya. Yang angka kemiskinannya tinggi. Daerah yang dia punya IPM rendah. Mereka itu yang mestinya ditolong. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya kembalikan waktu ke Pak Laus. Luar biasa. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Sumule yang telah memberikan review dengan fokus pada pendidikan, juga infrastruktur kampung, dan juga memberikan kita satu proyeksi apa tantangan yang sudah ada di depan mata kita.